Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk beribadah bersama di GWI Ramat Immanuel Harta Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur, berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pada siang hari ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Julius Parapat yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan Allah yang hidup, Bapa yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang tak terbatas bagi setiap kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari siapapun. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, pergumulan kami. Banyak perkara yang tidak dapat kami kerjakan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tak terbatas. Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa pujian kami.
Berkatilah orang-orang yang telah siap untuk mengalami pemulihan itu di tempat ini ya Tuhan. Kami mengharapkan hal-hal besar terjadi di sini. Karena tanpa Tuhan kami sadar kami tidak ada apa-apanya. Dan sekarang ya Allah, kami tahu surga sedang menaruh perhatian di tempat di mana kami ada. Kami tahu Tuhan sedang menghadapkan wajahnya ke tempat ini. Dan kami tahu sesuatu pasti terjadi di sini. Kami yang datang dengan kelemahan, kami yang datang dengan segala beban berat, kami pastikan kami pulang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah dijamah, sudah diperbaiki hidupnya. Kami menjadi orang-orang yang beruntung. Kami punya Tuhan yang besar di dalam hidup kami semua. Dan sekarang berfirmanlah, ya Allah, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Wow, suaranya luar biasa ya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah ini kembali dalam jam 1 ini. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, berani melangkah bersama Yesus ya. Kenapa banyak di antara kita seringkali tidak mengalami hal-hal besar, tidak melihat apa yang ajaib terjadi dalam hidup kita, sementara kita selalu mendengar apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, apa yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil dalam hidup kita. Masalahnya cuma satu, kadang kita kurang berani aja melangkah sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimanakah berani melangkah bersama Yesus itu. Nah, untuk menjadi berani Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selalu dimulai dengan sebuah perubahan. Dan tempat perubahan itu dimulai dari pikiran kita. Sekarang adalah waktunya untuk berubah. Time for change. Bapak Ibu harus mau bergerak, berubah. Jangan nyaman dengan dosa. Karena dosa tidak akan mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dosa tidak akan membawa bahagia. Dosa tidak akan membawa kesenangan yang sejati. Dosa hanya membuat engkau binasa, terjerat, dan akhirnya engkau mati dalam dosamu. Alkitab berkata di dalam firman Tuhan bahwa apa sengat dosa itu? Sengat dosa itu maut. Sehingga kalau saudara nyaman melakukan dosa, bahkan saudara sekarang sedang melakukan dosa, maka sebetulnya saudara dekat dengan maut, sejengkal dengan maut. Sehingga kalau Alkitab katakan sebab upah dosa adalah maut, memang benarlah demikian adanya. Doa saya kita tidak ada di jalan dosa, kita ada di jalan Tuhan, amin. Kita jadi orang-orang yang menghidupi jalan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan hari ini waktunya kita belajar untuk berubah. Nah, orang yang tidak dapat merubah jalinan pikirannya, dia tidak akan pernah mengubah realitas Bapak Ibu. Engkau tidak akan bisa melihat kenyataanmu bisa berubah selama engkau gak merubah cara pandangmu. Hari ini biarlah cara pandang kita bukan menurut cara pandang kita sendiri, tetapi kita mulai memakai cara pandang Tuhan dalam melihat keadaan kita. Selamanya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang tidak akan bisa kalah dengan keadaan kalau Bapak Ibu mengerti tentang hal ini. Kita punya Tuhan yang terlalu besar. Sesungguhnya kita bukan punya masalah yang besar. Tapi Bapak Ibu dan saya punya Tuhan yang besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kebesaran Tuhan itu ada dalam hidupmu. Ada dalam hatimu, ada dalam pikiranmu. Ya, Anwar Sadat pernah berkata, orang yang tidak dapat merubah jalinan pikirannya, tidak akan pernah mengubah realitas atau kenyataan. Dan karena itu juga tak akan pernah membuat kemajuan. Di mana tidak ada perubahan, di situ pasti tidak ada kemajuan. Kalau Bapak Ibu berubah, maka semuanya berubah. Gaya hidup Bapak Ibu berubah, pikiran Bapak Ibu berubah, langkah-langkah yang Bapak Ibu ambil berubah, pikiran Bapak Ibu mengalami perubahan, tindakan kita berubah, kelakuan kita berubah. Dan kalau kita mau pakai kata perubahan yang paling penting, ya perubahan
seperti ulat menjadi kepompong lalu menjadi seekor kupu-kupu. Perubahan yang menyeluruh yang disebut metamorfo dalam bahasa Yunaninya. Atau biasa disebut dengan metamorfosis. Dari seekor ulat yang tidak ada apa-apanya, hanya menempel di daun, akhirnya dia bisa terbang. Dia bisa melakukan jauh lebih dari apa yang ulat bisa lakukan. Dan semuanya dimulai dari sebuah perubahan. Nah, kalau saudara belajar tentang perubahan, saudara harus belajar tentang dua orang pribadi, yaitu tentang pribadi Kaleb dan pribadi Yosua. Saya ajak Bapak Ibu membuka dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan jika sudah ada di layar. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubuk dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu maksudnya orang-orang raksasa yang badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, bagaikan belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Berubahlah Bapak Ibu, karena tanpa perubahan kita tidak bisa melihat kemajuan. Nah, bagaimana kita bisa melihat perubahan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perubahan itu? Hal yang pertama, kalau Bapak Ibu dan saya mau berubah, kita harus mulai dengan Tuhan. Karena tidak ada perubahan yang sejati jika tanpa Tuhan kita libatkan dalam perubahan itu. Tuhan yang harus menjadi titik awal perubahanmu. Dia harus jadi langkah pertama untuk semua perubahan yang akan kita lihat. Karena kita nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa berubah karena uang. Kadangkala ada wanita-wanita yang berubah karena uang. Laki-laki yang berubah karena uang. Hidup kita menjadi orang-orang yang tidak boleh mengalami perubahan ya, yang negatif. Kita harus menjadi orang-orang yang berubah karena perubahan yang dilakukan Tuhan adalah perubahan yang paling baik yang bisa kita lihat. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, tanpa Tuhan perubahan kita hanya spekulasi. Kita nggak akan bisa melihat perubahan yang terbaik selama kita masih tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak butuh seminar motivasi untuk sebuah perubahan yang sejati. Ya, ruang motivasi kadangkala tidak bisa merubah dan melakukan perubahan dalam hidup kita secara sejati. Hanya Tuhan yang sanggup memulai perubahan itu dalam hidup kita. Nah, coba kita lihat
di layar. Apa yang harus kita lakukan dalam perubahan pikiran kita? Dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Perubahan itu harus dimulai dari niat baik yang ada di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayatnya ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, inilah perubahan itu. Ketika saudara memulainya dengan Tuhan, ada niat-niat baik yang mulai tumbuh dalam diri saudara. Saudara mulai tidak mau lagi melakukan dosa yang sama. Saudara mulai lagi tidak ingin menjadi orang yang jahat. Ya, ini bukan waktunya kita jadi orang jahat. Ini waktunya kita jadi orang baik. Amin. Doa saya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengalami titik perubahan ini. Lalu apa kata 2 Timotius 1 ayat 7? Dikatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, berapa banyak orang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mau memulai satu perubahan itu, dia mulai takut. Ya, ketika dia mau mengampuni seseorang, hatinya mulai ragu. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang tidak mau dipulihkan Tuhan hanya karena dia terlalu kecewa. Dia terlalu sakit hati, dia terlalu mengalami kekecewaan sehingga kekecewaan itu sudah menjadi kepahitan dalam dirinya. Kita nggak boleh terus membenci seseorang. Kalau kita membenci seseorang, kita nggak akan dapat piala. Kebencian itu bukan prestasi, mengampuni itu baru prestasi. Amin. Ya. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang bisa melepaskan kasih, bisa melepaskan maaf, bisa melepaskan pengampunan, maka justru surga angkat jempol dan memberikan jempol kepada Bapak, Ibu dan saya. Kita nggak akan dapat piala kalau hati kita benci. Daud pernah jatuh dalam kebencian. Bahkan sampai-sampai dia mendoakan orang yang dia benci dengan segala kata-kata yang jahat yang dia bisa ucapkan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu pada waktu kampanye kita mendengar ada orang yang berdoa biar istrinya meninggalkan dia, biar dia nggak punya uang, biar dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Wah, itu mah baru Bapak Ibu. Daud sudah pernah mendoakan hal itu. Ketika dia benci kepada seseorang di dalam bilangan, di dalam Mazmur pasal 109 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian doa Daud. Coba kita lihat dalam Mazmur 109 ayatnya yang ke-5 mulai. Ada? Yohana? Nih, Daud ketika dia tahu bahwa kebaikannya dibalas kejahatan, dia tahu kasihnya dibalas kebencian, dia bilang begini. Ya Tuhan, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Lalu apa yang dikatakan Daud? Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Lalu selanjutnya, apabila dihakimi biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosanya. Lalu kemudian ayat 8, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, terus biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Waduh, gawat ini doa Bapak Ibu. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Terus biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Lalu kemudian terus dikatakan ayat 12, jangan ada orang yang tetap menunjukkan kasih kepadanya. Dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Lalu ayat 13, biarlah ia dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Saudara bayangkan,
Ini doa yang sama yang kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu. Itu bukan doa baru. Daud pernah mengucapkan kata-kata doa kebencian yang sama. Biar umurnya pendek, biar istrinya diambil orang, biar istrinya jadi janda. Waduh, itu kata-kata yang luar biasa. Berarti Daud tuh bencinya betul-betul benci, Bapak Ibu. Bencinya betul-betul sudah menjadi kepahitan. Ya. Selama Bapak Ibu membenci, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bahagia. Tahukah Bapak Ibu kapan kita menekan tombol off dari kebahagiaan? Kita menekan tombol off dari kebahagiaan ketika kita mulai benci kepada orang lain. Sehingga hari ini gak boleh benci lagi. Ya, bilang sama kiri kananmu, kita gak boleh benci orang lagi. Ya, enaknya khotbah di GBI Rem nih, ya, gereja tuh sama jemaatnya tuh kayak wifi, ya selalu connect. Kita bilang apa, jemaat langsung bilang, ya kita nggak boleh benci lagi, ya. Jadi kalau saya disuruh berhenti mendoakan saudara, wah saya bisa ke kelurahan minta surat keterangan tidak mampu. Karena saya nggak bisa nggak doakan saudara, karena saudara adalah orang yang selalu ada dalam doa kami, GBI Rem. Selalu berdoa untuk saudara. Kemarin ada doa malam sukacita. Ya, kita mengundang bukan hanya pengerja tetapi juga jemaat. Kalau mau datang silahkan, monggo. Ya, kami sangat berharap jemaat-jemaat bisa memenuhi bangku-bangku yang menjadi ruangan doa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ruang utama tidak tahu apa yang dilakukan di belakang layar. Ya, sama seperti kejadian di Kana. Ya, kedua mempelai dan pemimpin pesta tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Yang ada adalah sukacita, kegembiraan, pesta. Ya. Nah, ruang utama gereja adalah ruang ibadah. Ini ruang utama. Ya. Dan ruang pesta di Kana itu nggak tahu kalau di belakang kehabisan anggur. Ya. Ada usaha orang-orang di belakang yang membawa 6 tempayan, satu tempayan itu isinya 100 liter Bapak Ibu. Jadi kalau 6 tempayan itu sama dengan 600 liter. Dan Tuhan mengubah air menjadi anggur itu sebanyak 600 liter dalam sekejap. Siapa yang bisa membuat hal ini kalau bukan Tuhan yang bisa melakukannya? Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Bapak, Ibu dan saya bukan punya Tuhan yang biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup jemaat GBI Rahmat Immanuel. Dan inilah kebenarannya. Bapak Ibu harus menghidupi hidup jalan bersama dengan Tuhan. Tidak usah takut. Bapak Ibu pasti masih menang banyak kalau Bapak Ibu walaupun lihat kesulitan, lihat tantangan dalam hidup Bapak Ibu sekalian, ya. Kita menangis saja, Tuhan tahu bahasa tetesan air mata kita. Ya, makanya ibu-ibu kalau sama suaminya dia ngerti tuh the power of tears. Ya. Kekuatan air mata, the power of air mata. Ya. Ibu-ibu kalau udah punya tantangan dengan suami, ya, dia bisa nangis, nangisnya tuh deres banget kayak hujan. Ya, kemarin minggu yang beberapa waktu lalu saya bilang saya pernah melayani konseling suami istri, itu istrinya nangis terus. Ya, air matanya nggak berhenti sampai dia bilang, aduh ini air mata apa hujan sih kok deres amat. Ya karena air matanya tuh deres banget nggak berhenti-berhenti. Karena masalahnya yang dia rasakan tidak pernah selesai dalam kehidupannya. Ya, nah suami-suami yang masih bebas bersyarat ya biasanya tahanan rumah. Iya, kemana Pak? Kok nggak pernah ketemu? Saya baru kali ini ketemu. Iya Pak, saya jadi tahanan rumah. Maksudnya, ya nggak boleh keluar sama ibu, nggak boleh keluar sama istri saya. Kenapa? Ya adalah kesalahannya. Biasa, uang laki-laki. Ya dari dulu saya bilang sama banyak jemaat, jangan simpan uang laki-laki. Karena kadang suami-suami kan bilang, Pak, kalau kita punya gaji jangan dikasih semua, nanti minta laginya susah. Jadi kita harus ada uang laki-laki.
Ya, sehingga uang laki-laki seringkali disembunyikan, namanya juga uang laki-laki. Jadi gaji buat istri, segala bonus, itu namanya uang laki-laki. Uang kaget, yang ngagetin nih. Ya, itu uang laki-laki. Ya, ada satu kali seorang bapak dia simpen uang laki-lakinya tuh nggak ketahuan istri, dia simpen di bawah genteng. Waktu dia tugas gentengnya bocor, istrinya panggil tukang. Waktu tukangnya buka, tukangnya langsung lihat ke langit, astaga ya Tuhan, mukjizatkah ini? Dia pikir itu mukjizat ya. Siapa yang bisa taruh uang di balik genteng gini kalau bukan Tuhan yang melakukannya? Akhirnya ya tukang ini kaya mendadak ya. Dia bawa pulang, dia nggak bilang sama ibu itu ya, karena dia takut diminta lagi. Ya, suaminya pulang dinas dari luar daerah, dia sambil senang hatinya, dia periksa lagi uang laki-laki. Waktu dia lihat nggak ada, lalu dia tanya istrinya, "Ma, kamu tahu ya uangku yang di balik genteng itu?" "Hah? Uang apa? Aku nggak tahu apa-apa." "Emangnya ada uang di balik genteng?" "Ya, yang aku tahu ada udang di balik batu." "Siapa yang taruh uang di genteng?" "Ya akulah. Lagian ngapain sih Pak naruh uang di balik genteng?" "Kemarin aku panggil tukang, tapi aku panggil yang di pinggir jalan untuk betulin genteng. Aku nggak tahu siapa dia." Ya, sehingga nggak boleh ada uang laki-laki. Ya, jadi kalau kita belajar tentang istri kan, istri itu ya ada jemaat bilang begini, "Pak, istri saya tuh pinter cari uang loh." "Oh ya, bagus dong Pak." "Iya Pak, diumpetin di mana aja dia pasti tahu." Saya pikir dia orang yang pekerja keras, orang yang rajin kerja gitu ya, nyari uang. Enggak taunya ya kalau suami ngumpetin uang, dia pasti tahu tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada perubahan yang sejati kalau engkau enggak mulai dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimanakah kita bisa mengalami perubahan pikiran itu? Hal yang kedua adalah kita harus mulai berpikir positif. Ya. Saudara, kadangkala kita enggan berpikir positif karena masalahnya terlalu besar. Kesulitannya terlalu luar biasa. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir tidak ada yang luar biasa. Tuhan lebih luar biasa dari setiap masalah kita. Kita mulai hari ini harus berpikir kita bisa menang, 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 kita bisa menang. Lagu tadi bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Saya pernah baca sebuah buku ketika saya mengajar leadership, mengajar kepemimpinan Kristen. Ya, Lowell Peacock pernah berkata, jika seorang berpikir positif, itu berarti ia telah meraih setengah dari kesuksesannya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai berpikir positif, engkau sudah ada di tengah jalan. Sedikit lagi sukses. Sehingga jangan pernah ditawan oleh segala pikiranmu yang negatif. Kalau saudara berpikir positif, itu berarti saudara sudah melewati setengah perjalanan mendekati tujuan. Amin. Napoleon Hill pernah menghapus kata impossible dari kamus hidupnya. Dan dia tidak mau mengenal kata tidak mungkin. Jadi kalau kita hidup Bapak Ibu, jadilah orang yang hidup di dalam pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang baik yang ada dalam hidup kita. Kita punya perjalanan masih panjang. Ya. Kita menjadi orang-orang yang harus melihat hidup dari hari, minggu, bulan, tahun, dan sampai kita tua, sampai kita mati. Ya. Kalimatnya dikatakan di dalam slide ini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam tiap hari, dalam tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, sampai tua, sampai mati. Kita selalu memandang kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah ini baru perjalanan. Hidup itu bagaikan naik tangga, bukan bagaikan roda berputar. Saya tidak pernah setuju kalau orang berkata hidup itu bagaikan roda berputar. Pak, ingat loh, kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa diputer di bawah sama Tuhan. Enggak,
Tuhan gak punya rencana itu buat Bapak Ibu dan saya. Tuhan gak pernah membuat engkau sudah diangkat naik, lalu sementara ketika engkau sudah naik, engkau dijatuhkan oleh Tuhan di bawah. Enggak, Tuhan gak punya rencana itu. Hidup itu bukan sama seperti roda yang berputar, tapi hidup itu bagaikan anak tangga. Engkau mau naik atau turun, keputusan ada di tanganmu. Sehingga doa saya, saudara memilih terus naik dan bukan turun. Saudara memilih Tuhan dan melihat Dia untuk naik, dan Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Kita punya Tuhan yang selalu punya tangan yang selalu ditengadahkan untuk kita. Ayo, aku bantu kamu untuk naik. Aku bantu kamu untuk maju. Aku bantu kamu untuk bisa. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Sampai tua, sampai mati. Kadang-kala kalau kita lihat, wah berarti yang endingnya mati dong Pak ya. Waduh gak happy ending dong. Ya, kenapa sih mati itu kok gak pernah dirubah Tuhan sampai gak ada aja gitu loh. Ya, iblis kan seringkali membohongi kita. Dari sejak pertama iblis sudah bilang, sesungguhnya waktu Hawa digoda, kamu tidak akan mati. Nah sampai sekarang orang banyak berpikir dia gak akan mati. Sehingga dosanya jalan terus, hidupnya yang jahat jalan terus. Ingat Bapak Ibu, kematian itu pasti. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, kalau kematian itu pasti, hidup itu pilihan. Kita bisa memilih yang benar atau yang salah, kita bisa memilih yang jahat atau yang baik, kita bisa memilih Tuhan atau dunia. Dan doa saya Bapak Ibu memilih Tuhan dan bukan dunia. Kita pilih yang benar bukan yang jahat. Kita pilih yang baik dan bukan yang salah. Kita jadi orang-orang yang ngerti kalau aku bisa menjalani hidup, aku tahu aku harus pilih yang benar. Nah dari sejak semula Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Alkitab sudah mengumumkan dari pertama bahwa dunia itu begitu gelap. Dunia itu bukan hanya gelap tapi gulita kata Alkitab. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Bumi ini gelap Bapak Ibu dan bukan hanya gelap. Alkitab bilang gulita. Ya. Nah iblis dikatakan sudah ada di bumi. Karena gelap sudah ada di bumi. Kenapa? Karena iblis sudah dibuang ke bumi. Dan di hari pertama ketika Tuhan menjadikan Taman Eden, Dia menumbuhkan satu pohon yang ada di tengah-tengah. Ya, pohon itu ada di tengah. Kalau ini ruangan, pohonnya itu ada di tengah-tengah. Jadi pohon itu jadi pusat perhatian. Jadi tempat yang kalau kemana-mana selalu kelihatan. Karena dia ada di tengah. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat namanya. Nah saya pernah bertanya, saya buka banyak buku, saya belajar dari banyak hamba Tuhan. Waktu S1, S2, lalu saya tanya, ngapain pohon ini ada di tengah-tengah taman? Kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Apa gunanya kalau nggak ada pohon ini? Pasti manusia nggak jatuh dalam dosa. Untuk apa kok sepertinya pohon ini melarang manusia untuk mengetahui yang baik dan yang jahat? Tuhan bilang jangan sampai kamu makan pohon itu, buah pohon itu. Dan jangankan makan, raba saja kita nggak boleh. Hawa dan Adam nggak boleh. Apa arti pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Artinya adalah ketika iblis jatuh dan ketika iblis dibuang ke bumi, Tuhan membuat proklamasi untuk memproklamirkan bahwa sesungguhnya ketika iblis jatuh telah ada yang baik dan yang jahat. Nah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini akhirnya ada. Sebelum iblis jatuh yang ada cuma baik, yang jahat tidak ada. Tapi ketika iblis jatuh, disitulah mulai ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan itu baik, iblis itu jahat. Nah apakah salah manusia mau belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Waduh Bapak Ibu, saya pernah baca bukunya. Karena pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini gak sembarangan, manusia gak bisa belajar sendiri. Karena ada kekuatan yang besar di balik pengetahuan ini. Iblis itu besar Bapak Ibu, tapi tidak terlalu besar, Tuhan lebih besar. Nah ketika manusia ingin belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, manusia nggak bisa sendiri. Harus ada Tuhan yang temani dia. Harus ada Tuhan yang ngajarin dia. Karena kalau manusia belajar sendiri, nah ini akhirnya manusia ikut maunya iblis. Mendengar tipuan iblis.
Tuhan pasti ajarkan yang jujur tentang yang jahat. Tuhan pasti ajarkan yang jujur tentang yang baik. Tuhan gak akan kurangi, Tuhan gak akan tambahi. Dia tulus mengajarkan bahwa yang baik itu adalah aku. Yang jahat itu adalah iblis. Kalau manusia belajar sendiri, manusia itu gak punya kekuatan apa-apa. Iblis lebih kuat dari kita Bapak Ibu. Dia bisa menghilang, dia bisa menyamar. Ya, tapi tidak bisa menjelma. Ya. Tuhan, dia bisa menyamar, dia bisa menjelma, tapi tidak bisa menjadi. Tuhan itu menjadi manusia, bukan menjelma sebagai manusia. Tuhan itu bukan jelmaan, Yesus itu bukan jelmaan manusia, bukan. Yesus itu menjadi manusia, dia mengalami proses menjadi manusia. Dia ada di dalam perut Maria, dia mengalami proses dalam kandungan 9 bulan. Dia numpang di perut Maria. Kita juga pernah numpang di perut ibu kita. Makanya ya ibu-ibu kalau suami selalu bilang kata mama itu wajar lah. Karena dia kan pernah tinggal di perut mamanya 9 bulan. Ya, dididik oleh mamanya. Kita baru nikah 1 tahun, ya waktu dia nikah usianya 25 tahun, dia udah 25 tahun lebih dulu dengan papa mamanya. Jadi kalau selalu mama, ya terus kita bilang kamu nikah saja sama mama kamu. Enggak bisa, hakikat mama itu ada. Ya begitu juga ibu-ibu. Ya, istri-istri kalau bilang, iya kata mamaku, kata papaku, ya benar. Karena dia terlalu lama, lebih lama dari kita tinggal dengan dia. Dibesarkan, dipeluk, ya, dicium oleh mama papanya, mendapatkan perhatian. Ya, sehingga seringkali kalau istri itu marah, dia selalu pulangnya ke rumah mama. Ya, bahkan ada lagunya, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Sampai di Indonesia dulu ada keajaiban dunia ke-11. Ada manusia yang bisa ngerti bahasa semut tuh di zaman-zaman saya ada. Ya kalau yang udah masih tahu lagunya, ya pada semut merah. Itu berarti kita udah tua ya. Saya sih sebetulnya nggak pernah mau bilang orang tua, saya bilangnya orang tahu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tahu lagu itu berarti Bapak Ibu orang tahu ya. Dibalik lihat KTP tua juga. Ya. Jadi kita jadi orang-orang yang ngerti tentang bagian ini. Tuhan itu gak pernah jahat sama kita. Dia punya waktu. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan demikian. Ajarlah aku menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa. Musa bilang, ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku sedemikian rupa. Ya, saya nggak tahu lagu Krisdayanti menghitung hari itu ngambil dari ayat ini atau enggak. Ya, saya nggak bisa spekulasi. Ya, menghitung hari. Ya, nah Musa pernah bilang, ajar aku menghitung hari. Ya Allah, Musa hitung hari-hari. Musa itu Bapak Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menulis kitab Pentatuh, 5 kitab pertama dalam Alkitab. 5 kitab pertama ini biasanya kalau saya ngajar di kelas teologi, saya bilang kakak ibu. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingat-ingat 5 kitab pertama, gak usah susah-susah. Bilang aja itu kitab kakak ibu. Apa sih mama kitab kakak ibu? Maksud mama tuh Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kalau kita ditanya, Bilangan sesudah apa? Sudah apa? Imamat karena ibu. Ya. Ulangan sesudah apa ya Pak? Oh ulangan itu sesudah Kejadian mah. Masalah. Ya. Sehingga bapak-bapak gak bisa salah nanti. Karena udah punya rumusnya. Oh kata Pak Julius 5 kitab pertama itu adalah kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah yang disebut kakak ibu. Nah Musa yang menulis. Sehingga dia tulis di situ. Umur Adam, dia bisa dikasih hikmat Tuhan tentang umur dari orang-orang pertama loh. Musa itu orang yang besar dalam sejarah Alkitab. Dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia melihat Tuhan tulis sendiri firman itu di loh batu. Dia menyaksikan Tuhan punggungnya. Dia pernah minta Tuhan, izinkan aku melihat engkau. Tidak Musa, kalau engkau melihat aku engkau pasti mati. Tuhan pokoknya aku mau lihat. Nah manusia kan seringkali maunya melihat apa yang di depan mata. Ya,
Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah Musa minta, terus-terusan minta. Akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau kamu minta karena aku mengasihi engkau, kamu akan melihatku, tapi dari belakang saja. Wah, itu belum pernah terjadi. Tuhan memperlihatkan kuasanya dan dirinya kepada seseorang, cuma Musa. Dia tulis Adam usianya 900 sekian. Metusala, manusia yang paling tua 960 sekian. Dan ketika dia mengucapkan ayat tadi, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Kalimat sebelumnya dia berkata, sesungguhnya umur manusia itu adalah 70, 80, kalau kuat adalah penderitaan. Musa nangis sejadi-jadinya. Kalau Bapak Ibu baca kitab sejarah, di situ waktu Musa mengucapkan ayat itu, dia nangis dengan tangisan yang gak pernah berhenti. Dia gak kuasa untuk memberhentikan air matanya, dia bercucuran air mata. Dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, waktu aku disuruh nulis kitab Pentateuch, aku tulis di situ manusia pertama Adam 900 sekian. Sekarang manusia tidak lagi memiliki umur 3 digit, tapi cuma 2 angka. Itu pun hanya 70 sampai 80 tahun. Musa ngerti terjadi kemerosotan umur dalam hidup manusia oleh karena dosa. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang harus menapaki hidup dari hari, minggu, bulan, tahun, tua, dan mati. Kita memang pasti mati. Ya. Tapi jangan pernah menjadi orang-orang yang hanya berpikir, nanti juga mati. Ya. Nanti juga selesai hidup. Tapi apa yang harus kita lakukan di hari, minggu, bulan, tahun, dan tua kita? Doa saya Bapak Ibu melakukan hidup yang terus naik, terus bertambah, terus menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya itu ada di jemaat GBI Rem. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita punya Tuhan yang bisa mengerti segala bahasa. Ya, bahasa Ibrani dia ngerti, bahasa Yunani dia ngerti, bahasa Mandarin dia mengerti, bahasa Manado dia ngerti. Ya, saya kalau lihat Alkitab dalam bahasa Manado tuh saya ketawa saudara. Iyo kote. Tuhan Yesus berkata begitu, no? Ya, kalau orang Manado kan lihat ikan aja, itu ikan taruh akang supaya dimakan sama akang. Jadi kang gitu ya. Bahasa Batak juga, ini ada lai saya sama kakak saya di sini ya. Dulu Namboru saya kalau ditanya, bisa kau bahasa Inggris Julius? Bisa. Namboru juga bisa, dia berdiri. Bahasa Inggris Namboru begini, this is the boy. Jolo madi gis asa di baboy. Jadi orang Batak itu sebetulnya beda-beda tipis sama orang Barat loh. Satu kali Mary sama Ucok menikah, pendetanya tanya, bagaimana jawabmu Mary? Mary bilang langsung dengan suara keras, I do. Si Ucok bingung, dia mau bilang apa? Karena pendetanya udah lihat dia kagok, dia gak tahu mungkin apa yang dia bilang, dia kasih catatan, ini baca. Pendeta kasih tulisan I do, si Ucok bacanya Ido Pak Pendeta. Jadi Ido sama I do tuh sama. Orang Batak kalau mau bilang ke rumah tuh jabu, jadi tuh itu sama-sama ke. Ya. Jadi mau bilang apa lagi? Wah banyak. Ya. Dan kehebatan Tuhan, dia bisa mengerti bahasa. Bahkan bahasa tetesan air mata. Jadi Bapak Ibu kalau nangis, ya. Kenapa Tuhan tuh selalu mengerti bahasa tetesan air mata? Ya. Karena dia tahu kualitas air mata itu 1%-nya air, 99%-nya adalah perasaan. Dia tampung air mata kita di kirbatnya. Dan bukankah itu sudah kudaftarkan kata Tuhan. Jadi dia daftarin tuh. Air mata kontrakan, ya, air mata jatuh tempo. Bapak Ibu waktu saya bilang jatuh tempo langsung kaget. Jangan-jangan besok jatuh temponya. Tenang Bapak Ibu ya. Air mata ya, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu air mata kita. Selamanya Tuhan selalu punya cara. Hari ini engkau boleh gak punya kendaraan, besok belum tentu kita bisa punya kendaraan. Amin. Hari ini kita ngontrak, besok belum tentu. Mungkin sudah diusir. Ya, enggak ya, mungkin besok bisa punya rumah. Betul. Kita punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Ya, kita punya berkat Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga dalam hidup kita bisa merubah cannot menjadi can. Ya, kita bisa merubah
yang tidak menjadi dapat. Ya. Lalu kemudian kita juga bisa merubah impossible menjadi possible. Kita buang, kita potong yang negatifnya, kita ambil yang positifnya. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita memiliki segala kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita perlu berpikir positif. Bagaimana berpikir positif itu? Yaitu dengan membiarkan firman Tuhan memenuhi pikiranmu. Taruh banyak firman di sini Bapak Ibu. Ya, saya kaget loh mendengar kata-kata Saddam Hussein pada waktu dia mau dihukum mati. Dia dipenjara sebelum dia dihukum mati. Lalu dia tidak boleh baca kitabnya. Ya, dia nggak boleh baca Al-Quran. Dia nggak boleh baca buku-buku rohani. Lalu Saddam Hussein tulis satu kalimat. Mereka melarang aku membaca kitab suciku. Mereka lupa bahwa aku sudah khatam dalam membaca kitab suci. Sehingga walaupun kitab suci tidak di tangan, tapi kitab suci itu sudah ada di hidupnya. Satu kali mungkin Alkitab ini dilarang. Tapi kalau kita sudah membacanya, kita sudah bukan hanya membaca tapi menghafalnya, kita jadi orang-orang yang nggak apa-apa, nggak pegang Alkitab. Alkitab itu sudah ada di sini. Dulu waktu saya S1 teologi, saya beli tuh roti hidup, isinya ayat-ayat firman yang dipotong-potong. Pernah lihat ya Bapak Ibu di Immanuel tuh dijual tuh. Jadi roti hidup tuh berisi potongan-potongan ayat. Jadi tiap hari saya habis saat teduh, terus saya mau kuliah, saya ambil satu, saya kantongin. Jadi di depan ada ayat, di belakang ada ayat. Jadi selama saya berkegiatan, saya selalu baca ayat itu. Lama-lama hafal, semua yang ada di roti hidup itu jadi ayat hafalan saya. Lalu saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu sampai hari ini sudah sampai mau ke 8 kali. Teman-teman saya sudah ada yang 20-25 kali. Terus mereka heran, kok lu baru 8 kali sih? Ngapain aja baca Alkitab? Oh aku beda, kalau aku baca Alkitab tuh selalu berhenti dan merenungkan. Selalu ada selanya, berhenti dan renungkan. Ya. Saya nggak akan membuat Alkitab itu hanya dibaca, tapi harus direnungkan. Kalau baca aja, Tuhan gak manggil kita untuk baca Alkitab. Tapi Tuhan suruh, renungkanlah firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu, siang dan malam. Tuhan panggil kita untuk merenungkan firman-Nya, membiarkan firman Tuhan itu memulihkan pikiran kita. Ya, kadang Bapak Ibu kita gak bisa berpikir positif. Karena ada 4 sumber yang seringkali kita jadikan pendapat dalam diri kita, nilai diri kita. Kadang yang pertama bisa tergantung orang lain. Ya, orang lain memiliki peranan penting dalam membentuk diri kita, misalnya orang tua. Ya, saya pernah kedatangan ada keluarga yang bilang, iya nih Pak suami saya orang tuanya aja yang didengerin. Kata bapak saya kata ini nih Pak. Dia membentuk nilai dalam dirinya. Pasangan hidup, sahabat, bisa public figure. Di zaman milenial ini kita susah menjadi diri sendiri Bapak Ibu. Kita sering kali melihat orang lalu ingin cepat-cepat contoh dia. Kita selalu lihat ya cerita-cerita film-film lalu kita ingin contoh apa yang ada di film itu. Banyak filmnya, ada Layangan Putus, ya, ada Jackie Chan, ya, ada apa lagi, Jim Wick. Bapak kok tahu judul-judul film ya? Ya pendeta kan juga manusia, Bapak Ibu ya. Dulu kalau nonton sama keluarga itu satu baris, ya. Dari baris ini K gitu ya, sederet tuh keluarga semua. Ada ipar, ada kakak, ada adik, ada mertua gitu ya. Ntar kalau udah selesai, wah gitu ya. Terus saya bilang, udah yang di sana keluar satu-satu, salaman. Ponakan-ponakan saya bilang, kok kayak habis ibadah aja sih om. Ya, karena itulah kebersamaan. Ya, ya. Kita menjadi orang-orang yang suka nonton. Ya. Salahkah Pak nonton? Ya, saya enggak temuin tuh ayatnya di Alkitab, dilarang nonton. Ya, enggak ada. Ya, kalau nonton itu bisa mengembangkan cinta, ya kenapa kita enggak nonton? Ya. Lalu kita boleh ngomong enggak Pak sebagai anak Tuhan? Ya boleh. Saya selalu bilang sama jemaat, kalau olahraga jangan di pinggir jalan ya Pak, olahraga di mall. Loh kok di mall Pak? Iya nanti masuk di mall kan buka jam 10, ntar keluar jam 2 gak terasa. Udah 5 jam tuh Bapak di mall. Kalau diukur itu bisa jadi dari Citraland bisa sampai mana tuh?
Ya, udah jalan sampai Cawang, ya, 5 jam. Ya. Wah, iya ya Pak, iya. Jadi kalau lihat saya di mall, itu berarti saya sedang olahraga. Tapi kok bawa tentengan sih Pak? Ya kan hidup itu bukan hanya penuh tantangan, tapi juga harus penuh tenteng. Ya. Mudah-mudahan ketemu di mall. Ya. Biarkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Sehingga pendapat orang lain tidak jadi nilai diri kita. Kita punya nilai sendiri menurut Tuhan. Lalu yang kedua, nilai-nilai dalam masyarakat. Adat adalah nilai-nilai dalam masyarakat yang bisa membentuk diri kita. Sehingga orang Batak itu bangga dengan Bataknya. Orang Tionghoa bangga dengan Tionghoanya. Orang Manado bangga dengan Manadonya. Jangan Bapak Ibu. Ya, kita punya nilai sendiri, nilai ketuhanan yang memulai sebuah nilai-nilai yang baik dalam diri kita. Ya, kita boleh jadi orang Batak yang bangga kalau kita orang Batak. Tapi jangan sampai kebatakan kita melupakan orang lain. Sehingga kita nggak bisa terima orang lain. Kita boleh jadi orang Tionghoa yang membanggakan nilai-nilai kita. Tapi kita nggak boleh berprinsip bahwa kalau begitu aku nggak suka sama yang lain. Jangan. Kita jadi orang yang harus bisa memiliki nilai-nilai baik. Lalu sumber pendapat tentang diri kita itu adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri ini sering salah. Makanya dari sejak semula saya langsung bikin gambar diri saya. Bagaimana caranya saya membuat gambar diri? Saya mulai ambil kertas HVS, lalu saya bagi 2, saya kasih di sini plus, saya kasih di sini minus. Saya mulai jujur sama diri saya, apa kelebihan saya, apa kelemahan saya. Tahukah Bapak Ibu waktu saya tulis begitu, rupanya kelebihan saya sedikit, kelemahan saya banyaknya minta ampun sampai di belakang. Waduh gawat kata saya, ini kelebihan sama kekurangan, kelemahan, banyakkan kelemahannya. Lalu satu-satu saya mulai perbaiki. Lama-lama sekarang udah kelebihannya yang banyak, kekurangannya sedikit. Roh yang tidak bisa mengampuni, tersuka, tersinggung, emosional, udah gak ada. Ya, marah-marah, udah gak ada. Berpikiran negatif, udah gak ada. Lama-lama menyusut kelemahannya. Coba nanti di rumah, ambil kertas, tulis plus, minus. Ya, habis kita tulis kelebihan dan kekurangan kita pelajari. Lalu kasih kertas kosong, kasih plus, kasih minus, kasih ke suami. Ya. Kita kan jujur sama diri kita. Kadang-kala ada sesuatu yang lewat. Biarkan orang lain yang tulis. Jangan marah kalau suami tulis kelemahanmu ini, kelebihanmu ini. Ya, ya. Waktu saya baru-baru menikah, saya bilang sama istri saya, kamu tuh gak pakai apa-apa, udah bagus tahu. Maksud saya supaya gak terlalu banyak kosmetiknya. Ya, dalam hati saya, lu modus lu. Ya, kadang-kala kemarin saya cerita, saya nemu satu kertas, kayaknya itu kertas ibu-ibu deh. Tulisannya begini, kebutuhan saya, titik 2, 1, pensil alis 30.000. 2, catok 127.000. 3, bibir. Waduh bibir. Saya pikir bibir apa nih? Oh ini lipstick nih bibirnya. Dulu bapak saya kalau ibu saya mau diajak dia selalu bilang, Ma sudah kau pakai bibirmu? Saya kaget, masa mama gak punya bibir? Rupanya papa saya mau tanya, kau sudah pakai lipstiknya? Sudah Pak. Ya, kadang-kala Bapak Ibu, ya itulah. Kalau kita ketemu orang di luar itu karena sudah dandan. Ya. Ada bapak-bapak, kenapa kalau kita lihat istri orang itu lebih cantik daripada istri kita ya Pak? Lah iyalah, karena ketemunya di luar. Mereka udah dandan dari rumah untuk keluar. Kenapa suami orang itu kelihatan lebih ganteng dari suami kita ya Pak? Ya iya, karena ketemunya di luar. Kenapa istri kita lebih jelek kelihatannya daripada istri yang kita temuin di mall Ciputra itu Pak? Karena istri kita di rumah, bajunya rumah, gak pakai lipstik. Suami saya tuh Pak, aduh kok lebih ganteng suami yang sana daripada suami yang di sini. Ya, ya karena engkau lihat suamimu di rumah.
Makanya bapak-bapak kalau di rumah ya sedikit-sedikit pakai minyak rambut lah. Ibu-ibu ya jangan cuma kalau keluar pakai hairspray. Di rumah juga perlu disasak sedikit supaya kita punya kerinduan untuk memperlihatkan. Nih lihat nih pasti suamiku nih bilang aku cantik nih. Nih aku lagi cantik-cantiknya nih. Dengerin nih. Ya ampun cantik banget deh aku. Tiba-tiba suami kita bilang, "Mah, dari mana kamu?" Enggak dari mana-mana. Cakep banget gitu. Ya, jadi bapak-bapak dandanlah sedikit ya. Biar baju bolong-bolong, ya muka nggak boleh didiskon. Tetap ya kalau kita keluar rambutnya ditinggiin, ya di rumah buat tinggi, sesekali buat tinggi lah. Supaya kita perlihatkan dulu kepada istri kita bahwa ini loh orang ganteng mau lewat. Godaan di luar banyak, makanya selalu berdoa, ya Tuhan lindungi hambamu yang ganteng ini. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, Tuhan, pendapat tentang diri kita adalah Tuhan, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang memiliki pandangan ini dari Tuhan, ya. Nah, lalu kemudian hidup itu rupanya nggak mudah, Bapak Ibu. Saya seringkali bilang, hidup itu bagaikan 5 kualitas pensil. Yang pertama, kualitas pensil itu selalu ada tangan yang memegang, ya. Nah, hidup kita sama. Ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Tangannya pegang hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan yang pegang hidup kita, mungkin ya kita sudah lama tidak ada Bapak Ibu. Ada tangannya yang memegang. Lalu kualitas pensil yang selanjutnya, pensil itu bisa dihapus. Kita juga harus bisa menghapus yang buruk, lalu merubahnya menjadi yang baik. Kita juga harus bisa menghapus yang jahat, lalu menggantikannya dengan yang benar. Lalu kualitas pensil yang ketiga, pensil itu yang penting bukan luarnya, tapi arang yang ada di dalamnya. Kadang yang luar itu bukan berarti gak penting, tapi yang dalam itu sesungguhnya lebih penting. Kecantikan, kegantengan itu luarnya, karakter itu dalamnya. Kaya, rumah besar itu luarnya Bapak Ibu. Bahagia, rukun itu dalamnya. Jabatan, pangkat itu luarnya. Kejujuran itu dalamnya. Lalu kemudian pensil itu harus diraut. Kadang sama dalam hidup kita, Tuhan seringkali meraut kita. Tapi sebetulnya bukan untuk membinasakanmu, bukan untuk mencelakakanmu. Tapi sebetulnya kalaupun kita harus diraut oleh Tuhan, itu untuk membuat kita jauh lebih tajam dari sebelumnya. Bapak Ibu akan jadi lebih tajam, lebih smart. Dan kadang kita nangis, Tuhan sampai kapan masalah ini? Aduh kayak pensil aja diraut. Ya Tuhan kapok, jangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku harus raut karena aku ingin membuat engkau lebih tajam. Lalu yang kelima, pensil itu selalu meninggalkan goresan. Sehingga hati-hati dengan kata-katamu karena kata-katamu bisa menggores luka di hati orang. Hati-hati dengan tingkah lakumu karena tingkah laku kita bisa membuat luka di hati orang lain. Sehingga kita harus melakukan hidup dan mengerti bahwa kita harus sadar ada Tuhan yang pegang tangan kita. Ada kelakuan kita yang bisa dirubah. Ada hidup kita yang kita bangun dari dalam. Ada hidup yang walaupun kita memiliki masalah, Tuhan punya rencana untuk mempertajam kita. Kita sadar bahwa kita hati-hati dengan kata-kata kita. Kadang dengan jemaat juga kita harus hati-hati. Kalau jemaat udah lama gak datang, kita gak bisa tuh bilang, tumben lu datang. Hanya karena kata tumben, itu jemaat bisa gak datang lagi loh ke gereja. Hanya karena kata tumben. Ya. Apalagi kalau kita singgung kurusnya, gemuknya, wah itu bahaya lagi. Lu kemana aja tumben. Ya. Kok dari jauh udah kelihatan? Nah, maksudnya iya. Maksudnya dari jauh aja gue udah tahu itu lu. Ya. Nah, jadi orang yang melihat bahwa hidup ini sampai di mana? Mudahkah kita? Sudah tuakah kita? Ya. Kalau hidup itu dibagaikan baterai, ya. Hidup kita sekarang masih muda Pak. Wow, baterainya sudah masih 80%. Ya. Wah, dewasa Pak. 60%. Ya. Sudah menjelang tua Pak. Ya. ABG. Ya.
anak baru gocap. 40% ya. Sudah, aduh Pak Pendeta, 70 sampai 80 tahun, 20%. Kita harus hidup dengan bijak. Ya. Makanya pemikiran orang tua itu seringkali saya umpamakan dengan piramid. Semakin tua, semakin kecil porsi yang harus dipikirkan. Ya waktu muda kan besar. Ya, banyak yang dipikirin. Dewasa lebih kurang sedikit. Terus sampai tua itu mengkerucut. Jadi orang tua harus banyak mendelegasikan. Ya. Bilang sama anak, kenapa sih Ma aku disuruh cuci piring terus, nyapu terus? Ya iya, Mama sedang mendelegasikan tugas kepada kamu. Supaya Mama gak sibuk lagi dengan itu. Kenapa? Karena kata Pak Julius, orang tua itu pikirannya harus seperti piramid. Tambah semakin tua semakin sedikit yang dipikirin. Makanya cuma anak tuh suka nambah-nambahin pikiran. Ya, apalagi menantu kadang-kala. Kalau saya pernah disuruh bawa tema menantu vs mertua. Astaga. Mertua vs menantu. Wah, lawannya menantu lawannya mertua. Gawat. Jangan Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang baik. Kita hidup dalam satu perjanjian yang lebih istimewa dari perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena dalam perjanjian baru ada pengharapan yang lebih baik. Ada perjanjian yang lebih kuat. Ada janji yang lebih tinggi. Ada persembahan yang lebih baik. Ada harta yang lebih baik. Dan yang lebih menetap sifatnya untuk kita di surga. Ada kebangkitan yang lebih baik. Tuhan berkati saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur. Hari ini kami melihat kebesaran Tuhan dalam setiap firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kadangkala kami tidak berani melangkah bersama dengan Engkau. Karena ada banyak hal yang kami pertimbangkan. Ada gengsi yang harus diturunkan. Kami merasa terlalu banyak harga yang harus dikeluarkan. Hari ini kami sadar. Kami harus mulai berani melangkah bersama dengan Yesus. Mengalami perubahan dimulai dari pikiran kami. Pikiran yang dirubah di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada perubahan yang sejati. Engkau harus dilibatkan dalam perubahan kami. Kami sadar kami bukan suami yang baik, kami bukan istri yang baik kadang. Kami bukan anak-anak Tuhan yang baik kadang. Tetapi hari ini kami belajar untuk berubah. Dan Engkaulah yang sudah memulai perubahan itu. Mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap berpikir positif, berpikir benar, berpikir dengan pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang sedap didengar, pikiran-pikiran yang patut dipuji, pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan. Itulah yang membahagiakan kami sampai masa tua kami. Kami menjadi orang-orang yang beruntung. Ada tanggung jawab Tuhan yang dilakukan di dalam hidup kami semua. Engkau menggendong kami, Engkau menyatakan kasih karunia lepas kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu. Hari ini ya Tuhan, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkaulah yang menggembalakan mereka. Engkaulah yang menuntun mereka, membimbing mereka. Dan menjadikan mereka orang-orang yang melihat padang rumput yang hijau. Sampai kepada tanah perjanjian mereka masing-masing. Sampai ke Kanaan mereka. Dan kami tahu hanya Tuhanlah pintu untuk memasuki semua kebahagiaan itu. Kami aminkan setiap firman yang sudah kami dengar. Kami aminkan setiap doa yang sudah kami naikkan hari ini. Yang sakit dijamah dalam nama Yesus. Kami sudah sembuh dan terlepas dari segala sakit penyakit kami. Hari ini yang lemah sudah berkata, aku kuat. Hari ini yang berbeban berat sudah berkata, aku lega. Pulang dari tempat ini aku alami kelegaan itu. Karena firman-Mu telah melegakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada jemaat Tuhan yang membutuhkan amplop persembahan? Kalau ada boleh angkat tangan. Pelayan Tuhan boleh memberikan amplop persembahan. Jemaat-jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur terima kasih atas perlindungan-Mu.
sepanjang minggu ini kami boleh melewatinya dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik yang telah kami terima dari-Mu. Kalau pada saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik apa yang bisa kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan untuk dapat dipakai untuk keperluan gereja ini. Kami percaya Tuhan, berkat ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Kita mau memberi yang terbaik. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang teramat baik. Terima kasih Pastor Julius, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa memberikan lewat nomor rekening ini untuk persembahan ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain. Baik, next. Selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 14 Mei. Boleh tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Sehat terus, panjang umur dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Berikut. Oke, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Ada? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya, angkat tangannya. Oh ada? Oh, ada. Wah, puji Tuhan, boleh tepuk tangan dulu. Ada itu ya, benar ya? Benar, oh puji Tuhan ya, tepuk tanganlah sekali lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti jangan kemana-mana kalau memang itu ada souvenir dari pelayan-pelayan yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada setiap jemaat yang baru datang. Kami pintu gereja ini selalu terbuka, Pak, Bu. Ya tadi ada adik-adik yang angkat tangan. Ya kita doakan kalau di tempat baru nanti ada tempat sekolah minggu. Karena banyak yang menanyakan tempat sekolah minggu. Pasti kita akan siapkan yang terbaik. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan, kesehatan, kekuatan, waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kami sehati juga. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Julius Parapat. Kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati. Tuhan juga pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Untuk juga selalu ada di tempat ini. Berkati juga seluruh rekan-rekan yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pakai hidup kami lebih dan lebih lagi. Berkati kami Tuhan. Sehingga kami juga boleh jadi jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat yang mampu menyenangkan hati Tuhan lewat keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Gereja Tuhan yang ada di tempat ini kiranya Tuhan berkati. Kerinduan kami untuk mendapatkan tempat ibadah yang tetap. Kiranya Tuhan berkati. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memberi. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan ibadah minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kota Jakarta Tuhan berkati. Indonesia Tuhan berkati, para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk kami menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Immanuel.